Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin. Di sini saya mengajar sebagai full stack developer. Nah, untuk sesi malam hari ini kita akan membahas tentang Bootstrap terlebih dahulu ya. Share di sini. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework open source khusus front-end yang awalnya dibuat oleh Ark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web di front-end. Kita coba cek dokumentasi untuk Bootstrap-nya. Ini cara install kalau kita pakai npm. Ini kalau langsung pakai include di CDN-nya pakai ini. Mungkin kita nanti coba membuat yang sederhana. Ini kita pakai CDN nanti. Nah, jadi di bit-nya kita kasih link Bootstrap-nya, kemudian di bodinya kita kasih JavaScript. Nah, ini contohnya. Terus ini untuk button. Contoh button ketika kita menggunakan library Bootstrap. Ini contoh kalau primary, tipenya button, kemudian kelasnya btn slash primary. Terus kalau secondary kasih btn secondary. Sukses, danger juga dikasih btn danger. Warning, kemudian info. Ini digunakan kalau misalnya buttonnya digunakan untuk info atau untuk primary biasanya pakai yang button submit atau sukses seperti ini. Nah, ini contoh button untuk yang outline di tipenya apa? Namanya button untuk tagnya, kemudian ditambah btn outline primary. Jadi yang outline cuman yang backgroundnya cuman di outline saja. Nah, ini untuk contoh pada kolom. Pertama, buat dulu nama tag div-nya dengan kelas container. Terus kemudian dikasih row. Jadi row ini jadi satu row. Terus kemudian ada 3 kolom. Jadi ketika nanti di ukurannya besar, itu otomatis dia responsif dengan 3 kolom. Kalau pengen yang di bawah ini 1 kolom, jadi row-nya ini yang di bawah tambah 1 lagi row, kemudian dikasih kolomnya cuma 1, jadi nanti full 1. Ini contoh kalau pakai form. Jadi ini pertama formnya, kemudian dikasih kelas namanya mb strip 3, jadi jarak antara div pertama dan div kedua ini 3 3 3 px ya. Terus dikasih label namanya email address. Terus di input tag input namanya pakai ID ya, ID-nya example input email. Tipenya email. Terus Misi halo. Kak, maaf, share screen-nya tidak Oh, tampil. share screen-nya nggak kelihatan ya? Oh ya, maaf ya. Oke, coba. Masih belum ya? Oh, udah ya.
Oh ya, maaf ya Mas. Kelihatan Iya, ya? iya sudah. Kita mulai dari Meskipun awal ya. Pertama, Bootstrap. Bootstrap adalah framework open source khusus front end yang awalnya dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan web front end. Nah, ini contohnya dokumentasi di Bootstrap-nya. Ini jadi buatnya seperti ini. Di sini udah ada link untuk akses CSS-nya, kemudian di script untuk akses JS-nya. Jadi ketika nanti ada animasi-animasi, pakai yang JS. Terus kita lanjut, ini contoh CDN yang tadi. Nah, ini contoh sederhana kalau kita pakai Bootstrap. Jadi ada link untuk URL-nya Bootstrap. Ini URL-nya Bootstrap. Kemudian dikasih titel memakai Bootstrap. Nah, ini contoh yang button tadi. Buttonnya ada yang button primary, itu dikasih btn primary, ini secondary, warnanya abu-abu ya, atau grey, terus sukses hijau, kemudian danger merah, warning kuning, info biru, like ini grey yang lebih cerah, kemudian dark warna hitam. Kemudian link ini kalau tidak ada background untuk buttonnya. Nah, ini contoh yang button yang outline. Nah, itu dikasih btn, strip, outline, primary, atau pakai yang lain. Nah, ini contoh yang kolom tadi. Nah, di kolom itu pertama kita buat tag kelas container, kemudian ditutup, terus dikasih row. Row ini untuk menandakan bahwa satu baris, kemudian ada 3 kolom. Ini kalau ada 2 kolom itu segini. Jadi ukurannya tetap. Nah, ini contoh yang form. Kalau di form, ini labelnya. Ini jarak antara div pertama dengan kedua. Ini tiga, ada 3 px ya. Kemudian check out me ini ada yang nggak ada. Terus untuk email dikasih tipe email agar ketika ada validate dia tipenya benar-benar email. Terus untuk example text area itu tipenya password ini beda ya. Oh iya ini beda. Kayaknya salah ya. Kalau text area itu eh, text area di sini harusnya text area terus ditutup dengan text area juga. Mungkin nanti dicoba. Nah, ini contoh referensi bisa di copy. Sini. Mungkin nanti bisa belajar.
Kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Nah, di sini kan ada banyak eh, apa yang mungkin nanti bisa dicoba-coba. Ini ada JavaScript-nya, contoh-contoh JavaScript. Sudah ada contohnya juga. Ini ada RTL. Nah, sekarang kita coba membuat seperti ini ya. Ini ada, coba seperti ini. Dari kedua ya. Pertama kita copy bootstrap-nya dulu. Hmm. Ini apa tahu sudah sesuai? Sudah sesuai. Kemudian JS-nya. Kita coba pakai Hello World dulu untuk mencoba. Di sini di day 2 ini ada di htdoc ya. Kita coba. Traveler in. Nah, dia ada di exam htdoc edwork day 2. Alhost edwork day 2. Nah, Hello World sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil menggunakan Bootstrap ya. Kita coba kalau kita tidak menggunakan Bootstrap. Nah, maka dia akan tulisannya seperti ini dan juga berada di left ya atau di paling kiri. Nah, ini karena dia ada di text center. Jadi dia menengah. Kalau tidak ada, dia juga akan di paling kiri. Nah, seperti ini. Kita coba, nggak usah pakai ini, juga nggak apa-apa. Nah, ini juga digunakan untuk agar dia berada di tengah-tengah. Jadi pakai deflag, kemudian flag row, kemudian di just TV content center, terus elect center. Ini juga, nah ini karena dia belum, jadi dia berada di tengah-tengah vertikal dan horizontal. Nah, seperti ini. Oh, ini juga harus berarti kelasnya back center. Nah, seperti ini. Ini masih ada jarak. Oh, karena H ini kan. Hmm, nggak apa-apa. Kita kasih ini saja. Overflow hidden aja. Biar tidak ada scroll. Oh, di sini. Hmm.
seperti ini. Ini sudah berada di tengah. Kemudian kita buat div-nya seperti ini. Ini kita komen aja dulu. Div. Kemudian ini jaraknya mungkin sekitar, jadi kita kasih kelas. Nah, karena di sini sudah ada row, jadi di sini tinggal kasih call sm mungkin 6. Kita kasih contoh background bg warning biar kelihatan apakah sudah ada. Nah, ini karena tidak ada isinya, jadi nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Sudah berhasil ya, kita buat. Nah, sekarang kita coba cari untuk shadow ya. Di sini ada contoh shadow yang paling cocok mungkin yang ini ya. Berarti reguler 1. Ini. Nah, sudah berhasil. Kemudian di sini ada kontak views. Kita kasih div saja juga lagi. Di sini kasih kelas juga biar lebih singkat, lebih enak bacanya. Kita buat row juga. Kemudian di sini ada H1, namanya kontak views. Nah, sudah berhasil. Kebesaran mungkin kita ganti hanya 3. Nah, seperti ini. Ini nggak apa-apa, di tengah aja. Biar sedikit berbeda. Kemudian kita buat input. Input form berarti yang tadi contohnya yang di sini ya. Itu pakai input, tipenya teks. Kita buat div. Ini input, tipenya teks. Kemudian di sini tadi namanya first name dan last name. Name. Name, kemudian placeholder-nya kita kasih. Nah, kita coba cek. Nah, ini kan masih seperti ini. Kita kasih kelas di depan saja. Sini. Masih. Home. Control. Nah, jadi sudah bagus ya. Nah, ini kan masih full
full ya. Kita buat di sini kelas ini call SM. Nah, ini jarak antara sini ke sini itu 12. Jadi kalau setengahnya itu 6. Nah, ini sudah jadi 6. Oke, plus 1. Ini last name. Nah, seperti ini. Kemudian ada email. Ini tipenya email. Oh, email, email, eh, email address-nya sudah. Nah, ini jarak ke bawah ini juga terlalu dekat ya. Ini juga harusnya 12. Jadi kita di sini MB margin button ya, kasih 3. Nah, ada jaraknya 3. Terus kita coba yang text area tadi. Oh, address-nya kita buat address aja ya. Kan input form. Text, text area. Namanya address. Nggak usah ID. Call-nya 20 plus counter. Nah, jadi seperti ini. Jadi jaraknya ini call-nya 10. Ini kasih 5 saja. Jadi jarak sini ke bawah itu 5. Nah, jadi lebih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita buat, ini nggak ada kita tambah placeholder ya. Placeholder. Nah, sudah ada placeholdernya. Kemudian di bawah sini ada tipe checkbox ya. Kita coba cek untuk form checkbox. Nah, ini contoh. Oh, radio button. Nah, ini sudah. Jadinya seperti ini. Ini belum ditambah
Call SM12. Oh, nggak ada start. Start. Nah, ini agar di samping kiri. Kemudian isinya I agree to the end condition. Seperti ini. Kita coba cek. Nah, sudah berhasil. Kita buat. Kemudian kita buat button-nya. Button-nya ada di tengah. Oke. Kita kasih kelas, kemudian teksnya kita kasih center, kemudian button kita coba cek, button primary. Button. Button. Ini contoh button yang primary. Ini kita coba cek lagi. Nah, udah berhasil buat buttonnya. Cuman jaraknya kurang ke bawah ya, biar lebih bagus. Di sini tambah ini start. Enggak kepake. MB3. Oke. Nah, sudah jadi. Namanya submit. Nah, di sini kan ini digunakan untuk form kan ya. Jadi kita harus buat yang namanya form. Sini form. Ini aksennya nggak usah karena kita belum punya akses ke API ya. Kita kan ALT untuk kemudian tab atas agar bisa ke atas. Nah, ini harusnya kelasnya kelas ini 12. Call SM12 kemudian row. Nah, sudah berhasil. Jadi ketika ini diklik dia harusnya berproses. Misalnya ini ke Google ya misalnya. Nanti ketika diklik dia ngirimnya ke Google. Oh, ini belum di refresh. Tipenya submit. Submit.
dia akan ngirimnya ke Google. Ini karena nggak ada HTTPS-nya, jadi dia ke halaman sini. Tapi kalau dia ada HTTP, maka dia akan ke eh, nah, dia ngirimnya ke Google. Misalnya kita coba nama Saiful Amin, email Saiful. Nah, ini Mat Badiri misalnya. Ya, saya setuju. Nah, maka dia akan ngirim seperti ini ke Google. Ini contoh kalau jadi nanti kalau pakai API di sini API-nya. Kemudian kalau kita pakai tipenya yang required berat di sini kita contoh kita kasih required nah, seperti ini. Jadi ketika ini belum diisi maka dia akan muncul seperti ini. Ini diklik nggak bisa. Ini harus diisi. Berarti harus diisi. Itu dikasih required. Required itu bisa kalau di dalam form ya. Jadi kalau tidak ada di dalam form itu percuma ada required-nya. Ini di inputnya. Ini namanya approve. Name disable. Nah, ini nggak keisi. Hmm, Kiri misalnya. Nah, ini juga harus disetujui. Kalau sudah semua di record-nya udah, maka dia akan ke sini. Ini kalau dikirim seperti ini, enggak. Oh, versi apa-apa. Oh, kalau di Google dia pakai V ya. Oh, pakai set. Mungkin bisa pakai set terus baru habis itu V, itu bisa. Seperti ini. Jadi, eh, kita coba. Oh, ada intinya gini. Ini contoh, misalnya yang ini kasih V di sini, lalu atau gini aja. Ini kita komen, input, kita kasih teks, name, name-nya key, plus, font, control, folder, search, Google. Misalnya seperti ini. Edu, maka dia otomatis akan masuk ke Edu. Ini salah satu contoh kalau kita menggunakan home control ya. Form control, pakai form action.
Ini kita kembalikan. Di sini kalian bisa coba untuk slide latihan studi kasus yang kedua. Mungkin bisa di screenshot untuk coba-coba. Ini pakai kolom. Di sini coba kasih contoh pakai kolom. Nah, pakai kolom seperti ini. Bisa pakai kolom. Ini ada 2, kemudian di bawah ada 3. Di sini ada 3 div, terus kemudian di bawahnya ada 2. Kemudian di atas ada logo, ini menu, menu, menu. Itu bisa pakai menu navbar. Nah, seperti ini. Ini ada contohnya, contoh navbar. Nanti yang nggak bisa pakai ini. Nanti yang contoh data-data yang tidak kepakai bisa dihapus. Bisa copy, kemudian di paste. Nah, ini ada tugas buat folder tugas Bootstrap di dalam folder free class eduwork. Silakan buat tampilan seperti tampilan di bawah ini. Ini contoh tampilan di eduwork. Dan bisa screenshot untuk latihannya. Ini sudah habis untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan terkait Bootstrap? Halo, apakah ada pertanyaan? Kak, izin bertanya Kak, Iya, boleh, silakan. kan hitungannya kan kalau Bootstrap itu kan emang framework ya Kak. Iya, Eh kalau misalkan kita pakai Bootstrap itu langsung bisa bikin website yang kita bikin itu langsung responsif atau enggak sih Kak sebenarnya Kak? langsung responsif sih, Mas. Ini coba saya ini ya, saya Hmm. coba inspect pakai tipe yang mobile ya. Nah, ini tinggal kita atur agar ini kan otomatis udah mobile kan ini. Hmm. Nah, tapi kan di samping ini jaraknya nggak sesuai. Itu kita atur ketika dia versinya mobile. Itu bisa. Berarti Jadi kalau responsif itu kita bisa kita atur lewat JavaScript-nya atau lewat ininya Kak? Atau lewat apa tuh di CSS-nya? ininya, cek di div-nya ini udah Langsung. bisa Oh, langsung. oke. Ya, jadi nggak perlu kita buat CSS untuk responsifnya. Atau contoh yang ini ya, navbar ya. Kita coba cek tes yang navbar ya. Nah, ini kita buat contohnya buat file navbar HTML. Di sini berarti navbar, berarti nggak dikasih indeks karena indeks dia eh, entah, ini navbar HTML. Oh, ini bukan di day. Harusnya masuk ke nah, seperti ini. Ini karena belum ada apa bootstrapnya ya, kita kasih bootstrap dalamnya. Ini body, kita alt up, kemudian
HTML. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Ini kalau tampilan di PC. Nah, ini contoh kalau tampilan di mobile. Ini nggak bisa karena apa JS-nya nggak dipasang. Kita coba pasang yang JS ya. Ini script JS-nya. Oh, di atas. Ini kita nah, bisa seperti ini, Mas. Kalau untuk yang mobile responsifnya. Seperti itu, Mas. Masih Kak. Ada lagi, Mas? Oh ya, Kak, ini aku nggak bisa akses ke apa tuh free class di Edwork itu kenapa ya, Kak? Oh, mungkin nanti tanya ke ini ya, di grup ya, Mas. Ya, oke, oke. Saya cuman di sini sebagai fasilitas untuk ngajar saja. Ya, makasih. Sama-sama, Kak. Zoom-nya di mana tadi? Maaf, itu ada yang nanya di Zoom-nya. Oh, bentar, Mas. Ini akses Zoom-nya gimana ya? Kok nggak keluar lagi? Zoom. Kembali ke Meet gimana ya? Oh, ini apa itu? Tim. Oh, oh, ini aja. Nggak ada ya? Ada yang tahu? Pakai Zoom? Ini my meeting. Nggak ada. Notice. Tapi ke atas gini bisa. Sekarang kok nggak bisa ya? Halo, ini masih terdengar ya? Kenapa, Kak? Ada yang ini bisa nges untuk Zoom-nya? Ada yang pernah nggak? Nggak pernah sih, Kak, kalau error kayak gini. Nggak tahu error nggak tuh itu.
Coba Iya, kita kan juga kayak ke sensor gitu ya, Kak. nggak keluar ya. Pak ke ini aja. Mas. Untuk share screen-nya juga gimana? Biasanya ada button stop share screen dulu sih, Kak, di laptopnya. Oh, aneh ya, nggak keluar ya. Ke Zoom tadi ini ya. Eh, ini kan. Nah, keluar. Oh, sebenarnya kalau ketinggalan materi pertama gimana ya? Nggak apa-apa sih, Mas. Soalnya materi pertama masih tentang HTML. Mungkin besok juga bisa belajar. Besok materinya tentang apa ya? Coba saya cek lagi. Kita coba stop search dulu ya untuk ngecek. Eh, eh, besok materinya tentang MySQL dan PHP. Dan besok bisa ini join. Terus kemudian hari keempat JavaScript. Terakhirnya kita belajar tentang Laravel JRUD-nya. Mungkin bisa join besok untuk belajar MySQL dan PHP ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Udah sih, Kak, itu dulu. Kayaknya nggak ada lagi. Kalau tidak, saya tutup ya untuk sesi malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Kak. Kak. Izin live ya.